Mungkin antar teman Mas Imam ya, antar teman. Dia sebetulnya maunya menegur di dalam grup, tapi ternyata cara menegurnya, word language-nya tuh nggak pas, waktunya mungkin nggak pas juga. Kemudian dia malu kan ditegur di grup gitu, langsung live group. Kenapa? Karena malu, lalu ada konflik di luar itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini di podcast yang episode yang kedua ini kami mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa atau narasumber yang sangat luar biasa juga, tidak kalah hebat dari pemateri yang kemarin juga, sama-sama hebatnya. Di sini kami sudah mendatangkan salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga. Lebih tepatnya beliau mengajar di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kali ini saya bersama dengan Ibu Adib Sofia. Panggilannya Ibu Adib atau Bu Sofia Bu biasanya Bu? Oh iya. Iya. Sama saja, tapi kalau di sini biasanya Bu Adib. Bu Adib iya. ya, Pak. Panggilan akrab sama mahasiswa Bu ya, Ibu Adib. Sebelumnya mungkin saya ingin izin menanyakan kabar dulu Bu, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Imam selalu, gimana? Alhamdulillah. Kalau saya yang juga tanya ya. Selalu sehat Bu, selalu semangat pokoknya Bu. Kalau misalkan ini Bu, saya melihat sebagai mahasiswa Bu, sekarang kan sedang libur Bu ya. Nah, kira-kira kegiatan Ibu sebagai dosen ini kira-kira apa Bu? Karena kan maksudnya lagi libur gitu. Apakah dosen pun ada libur? Iya. Gimana gitu Bu? Kalau dosen nggak ada liburnya Mas. Iya. Jadi kita tetap kalau sedang tidak mengajar begini kan ada juga tuh yang mengajar semester pendek. Kemudian dosen yang tidak mengajar melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin sebelum dimulai saya izin membacakan dulu CV dari Bu Adib. Nama beliau Dr. Adib Sofia SSM Hum, lahir di Yogyakarta. Ini saya melihat pendidikan beliau S1 Sastra Indonesia, S2 Sastra Indonesia dan S3 Ilmu Humaniora, dan S1 sampai S3 ini beliau di UGM. Pengalaman akademik dan aktivitas lain, beliau menjadi dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 2006. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua program studi sosiologi agama pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian beliau juga merupakan narasumber pada berbagai forum nasional dan internasional. Tapi Bu, yang saya penasaran Bu, Ibu itu kan S1 UGM sampai S3, tapi kenapa bisa mengantarkan bisa berkhidmat atau mengajar jadi dosen di UIN gitu? Kira-kira gimana Bu? Karena pada waktu itu UIN kan sedang tumbuh integrasi interkoneksinya Mas. Jadi dari IAIN ke UIN rekrutmen banyak sekali tenaga pengajar, dan dari UGM waktu itu rombongan Mas, saya dengan teman-teman dari ilmu-ilmu yang memang tidak berbasiskan keagamaan tapi diintegrasikan ke sini. Jadi kalau saya di sini biasanya masalah kebahasaan Mas yang diperlukan pada waktu itu. Jadi memang mata kuliah yang saya pegang selalu terkait kebahasaan seperti filsafat bahasa, semiotika, hermeneutika dan lain-lain. Baik Ibu, terima kasih atas pembukanya mungkin ya. Kita mungkin masuk ke tema yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Jadi pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai interaksi sosial, yang mana nanti kita akan coba hubungkan dengan Al-Quran begitu. Namun mungkin sebagai pengantar Bu, kira-kira boleh gak Ibu menjelaskan mengenai apa sih itu interaksi sosial Bu? Interaksi sosial itu adalah bagaimana kita terhubung gitu antara satu anggota masyarakat, diri kita,
dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, di dalam berinteraksi itu kan dinamikanya cukup banyak ya Mas Imam. Mungkin bisa saja sih pesan-pesan yang kita sampaikan lewat mulut, dengan kata-kata, lewat gerakan atau dengan ekspresi yang lainnya itu maunya kita tuh gini, tapi kadang-kadang ditangkap sama orang lain itu secara berbeda gitu. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh seni, butuh pemahaman kalau kita ingin menyampaikan sesuatu baik secara tulisan maupun lisan. Nah, disitulah gunanya kemudian kita belajar bahasa, Mas Imam. Karena kita akan mengemas produksi kebahasaan kita itu dengan diterima secara baik oleh lawan bicara kita atau orang yang membaca tulisan kita, gitu. Kira-kira Bu, apa yang dibutuhkan seseorang agar bisa terjadinya interaksi sosial itu? Oh, yang dibutuhkan iya, ya, kira-kira. Baik. Di dalam berinteraksi tentu ada prinsip-prinsip komunikasi. Ada yang ngomong atau ada yang nulis ya, terus ada medianya itu bisa bahasa baik lisan maupun tulisan, dan juga ada yang menerima pesan, kan itu ya, kita harus memperhatikan itu. Jadi supaya komunikasi kita secara kebahasaan itu efektif Mas Imam, maka di dalam sosiolinguistik itu ada prinsip namanya who speak what language, to whom and when ya. Jadi biar interaksinya tuh bagus, kita tuh harus menempatkan diri kita tuh dengan pas sebagai who, sebagai orang yang bicara itu siapa. Ini who speak ya. Misal nih Mas Imam berhadapan dengan lansia, bapak-bapak lansia, ibu-ibu lansia, nggak bisa dong kemudian Mas Imam mendudukkan diri tinggi sekali gitu kan, atau mendudukkan diri gaul sekali gitu. Kita akan mendudukkan diri itu dengan menempatkan diri sebagai cucu mereka, atau kalau saya sebagai anak mereka, bagaimana bapak ibu kabarnya gitu ya. Jadi kita tuh berbicara seolah-olah menempatkan diri sebagai anak atau cucunya kalau kita bicara pada lansia. Mas Imam ngajar TPA sama anak-anak kecil kan beda lagi ekspresi kebahasaannya, karena menempatkan diri sebagai who speak itu tadi, siapa yang ngomong. Who speak what language itu berarti kan kemasan bahasa kita nih, harus kita seleksikan mana yang tepat untuk ini, tepat untuk itu. Who speak what language, to whom, kepada siapa, kan perlu kita perhatikan. And when, dan juga waktunya juga perlu kita perhatikan ya, apakah terlalu pagi ataukah terlalu siang atau terlalu malam, begitu kita perhatikan. Dan juga apakah situasinya tuh tepat gitu ya. Misalnya kita berbicara tentang makanan-makanan sementara di situ ada orang puasa, itu kan juga terkait dengan waktu ya. Ada juga teman saya tuh yang sibuk banget, saking sibuknya tuh kalau ngajak rapat jam 10 malam itu ada ya. Jadi kita mau bismika Allahumma ahya bismika, dia malah WA, yuk kita rapat sekarang mumpung aku senggang. Jadi itu kan cuma perspektifnya who aja, nggak bisa hanya dengan perspektifnya who, tapi juga dengan perspektif to whom, kepada siapa dia itu bicara, sama when juga aspeknya diperhatikan. Jadi biar kita interaksinya bagus, bahasanya bagus, kemasannya bagus, yang diperhatikan tadi Mas, who speak what language, to whom and when gitu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa interaksi sosial ini mungkin bagaimana kita menyesuaikan Bu ya? Atau seperti apa kira-kira? Ya, bagaimana kita bergaul, saling kirim pesan itu dengan cara yang efektif gitu. Jadi harus pas gitu ya, harus pas. Kita mempunyai ide, kita mempunyai ajakan, kita mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan tuh harus pas gitu. Jadi perlu diperhatikan juga masalah when itu sebetulnya masalah hal-hal lain ya, terkait dengan waktu tadi, terkait dengan kesempatan gitu, terus terkait dengan situasi dan kondisi. Kan ada orang-orang tertentu yang mungkin dia tuh baru paham kalau kita pakai nyablek-nyablek dulu nih, Mas gimana kabarnya gitu kan, dia baru paham, oh memang dia memiliki kecenderungan menerima pesan itu dengan physical touch gitu. Ada orang yang mempunyai kecenderungan untuk berbicara panjang. Nah kita juga perlu memperhatikan itu. Jadi kalau ngomong tuh nggak boleh asal jeplak, ini yang ada di pikiranku aku omongin gitu, tapi harus mempunyai banyak pertimbangan. Apakah ini
berdasarkan aku sebagai orang yang berbicara ini tepat, kemudian kemasan bahasaku tepat, orang yang aku ajak bicara juga tepat, lalu pertimbangan-pertimbangan seperti waktu, situasi dan kondisi juga tepat. Ini Bu, kira-kira misalkan kalau orang-orang itu misalkan tidak mempertimbangkan hal-hal yang tadi Bu, sehingga misalkan tidak terjadinya interaksi sosial, kira-kira apakah akan menumbuhkan masalah pasti ada konflik, kesalahpahaman, kemudian ada becek-becek naik ojek ya, kagak nyambung Jack gitu kan, nggak nyambung apa yang dikatakan gitu. Jadi ada banyak banget loh sebetulnya konflik itu terjadi hanya karena salah paham gitu, hanya karena kemudian tidak memperhatikan berbagai macam situasi dan kondisi yang melingkupi pada saat situasi pembicaraan itu terjadi gitu ya Mas ya. Jadi kayak mungkin antar teman Mas Imam ya, antar teman, dia sebetulnya maunya menegur di dalam grup, tapi ternyata cara menegurnya, word language-nya tuh nggak pas, waktunya mungkin nggak pas juga, kemudian dia malu kan ditegur di grup gitu, langsung live grup. Kenapa? Karena malu, lalu ada konflik di luar itu kan gitu. Di rumah juga begitu Mas Imam, konflik antar generasi kan banyak tuh, Gen Z-nya mau apa, orang tuanya yang baby boomers ya, orang tuanya yang Gen Y itu ya mau apa, kakek neneknya yang baby boomers mau apa, mungkin lagi nanti ada yang lebih tua dari situ generasi maturis atau generasi silent maunya apa, adiknya lagi yang generasi alpha maunya apa, tuh masing-masing punya selera komunikasi yang berbeda-beda ya, tapi tetap harus berpegang pada prinsip bahwa semuanya harus menempatkan diri dengan benar dan menempatkan orang lain dengan benar juga. Menarik Bu, tadi ada satu hal yang saya garis bawahi bahwa memang konflik itu terjadi karena adanya kesalahpahaman. Ya, seringkali begitu. Karena memang kadang kita melihat ada satu permasalahan ataupun satu konflik terjadi, itu memang karena di antara mereka itu tidak ada dialog yang pas. Betul, iya. Di antara mereka itu gak ada komunikasi yang ya mungkin cocok gitu. Sehingga mungkin tadi interaksi sosial mungkin ya kurang terpenuhi lah begitu. Iya. Nah, kira-kira Bu, faktor-faktor apa yang bisa menimbulkan adanya masalah dalam interaksi sosial Bu? Misalkan perbedaan umur atau betul. Apa gitu Bu? Pertama, orang itu storage of mind-nya atau gudang di kepalanya itu kan nggak bisa sama satu orang dengan orang yang lain. Ini di teori pemahaman, teori interpretasi juga diajarkan ya. Jadi apa yang menjadi culture-nya seseorang, apa yang menjadi tradisinya seseorang, apa yang menjadi hasil bacaannya, apa yang menjadi tontonan YouTube-nya, ya, apa yang di-follow di IG, di-follow di Twitter, itu kan semua mempengaruhi isi kepalanya, dan ini nggak bisa sama antar generasi, antar satu orang dengan orang yang lain gitu. Sehingga yang dilakukan ya adalah penyamaan persepsi dan juga understanding others ya, saling memahami satu dengan yang lainnya itu. Nggak mungkin kepala orang satu dengan orang yang lain itu sama persis, bapak ibunya beda, asal daerahnya beda gitu. Tradisi setiap keluarga itu juga punya rules yang berbeda-beda. Misalnya dari keluarga yang pegawai gitu ya, mereka kan biasanya rutinitasnya bisa terukur, dari bangun tidur pergi ke kantor, terus nanti di rumah kumpul keluarga, kan bisa begitu. Tiba-tiba ketemu sama keluarga yang pengusaha, keluarga pengusaha tuh malam-malam aja mereka masih mempersiapkan bagaimana bisnis besok paginya. Itu kan beda banget ketika kita kemudian berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana, apa sih yang menyebabkan masalah itu sering terjadi? Ya itu tadi, persoalan tidak saling memahami apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi background dari isi kepala orang yang kita ajak bicara. Oleh karena itu kalau ngomong tuh memang nggak bisa asal, tapi kita harus mempertimbangkan kira-kira gimana ya kalau ini saya sampaikan, ya tepat nggak ya kalau ini saya sampaikan. Jadi umur tadi yang Mas Imam bisa, itu kan antar generasi banget ya, umur bisa. Kemudian ada
culture ya, ada kemudian kecenderungan tertentu, misalnya hobi tertentu atau bacaan tertentu, itu sangat mempengaruhi. Jadi kita memang harus ngerti benar pada orang yang diajak bicara. Makanya saya tadi juga nanya kan, ini podcast untuk siapa nih ya? Karena kalau untuk masyarakat akademik ya kita mau bicara dari sisi akademis banget, tapi kalau untuk umum kita nggak boleh bicara yang sangat teoretis, sangat metodis, kita nggak boleh kan gitu. Jadi sebelum ngisi pun misalnya dimanapun ya, saya sampaikan nanti audiensnya siapa ya gitu. Dan kira-kira tujuannya untuk apa? Supaya pas apa yang saya sampaikan, jangan sampai kemudian mereka pusing banget kan untuk menerima teori-teori itu, padahal itu di masyarakat gitu. Jadi memang harus mengerti background dari orang yang kita ajak bicara gitu. Jadi kuncinya tadi Bu ya, jadi harus saling memahami karena memang latar belakang orang itu beda-beda. Atau misalkan mungkin bagi teman-teman mahasiswa buku-buku bacanya pun beda-beda itu, sehingga pengetahuannya pun beda-beda. Makanya harus ada dialog atau saling memahami gitu kan, agar tidak terjadinya konflik gitu Bu ya. Nah, kemudian Bu, kira-kira kalau misalkan kita mencoba untuk mengkorelasikan dengan Al-Qur'an, kira-kira di Al-Qur'an tuh ada gak Bu ayat mengenai pentingnya menjaga interaksi sosial Bu? Wah, penting banget ya. Ada banyak banget Mas, resep dalam Al-Qur'an tuh banyak. Yang saya jadikan sebagai rujukan biasanya Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama itu dulu, bahwa Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi semuanya gitu. Jadi kita tuh nggak boleh loh marah-marah gitu ya, pakai kata-kata kekerasan, itu kita nggak boleh banget gitu. Karena apa? Yang penting itu kan sodako, senyum, kemudian kita selalu bertutur kata yang enak, memberi rahmat bagi semua. Itu dasarnya. Kita pengikut Nabi Muhammad berarti nggak boleh melakukan kekerasan dengan kata-kata, nggak boleh melakukan yang nggak ngenakin dan sebagainya. Rahmat. Yang pertama itu. Yang kedua Mas, ada banyak banget kata-kata dalam Al-Quran tentang qaulan, tentang bagaimanakah kita harus berbicara, mengatakan sesuatu. Kalau saya bisa merumuskan, ya mencoba merumuskan itu dengan jembatan keledai yang biar mudah diingat, itu basama malaka. Basama iya. Malaka. Iya, yang pertama banyak biar diingat qaulan balighun ya. Jadi kalau kita bertutur kata itu, kita harus memastikan yang kita sampaikan itu efektif diterima oleh orang yang kita ajak bicara atau orang yang menerima pesan kita. Berarti ini tadi selaras dengan yang sosiolinguistik dari barat, saya katakan who speak what language to whom and when. Qaulan balighun. Itu baru ba. Yang kedua qaulan sadidan ya. Qaulan sadidan adalah perkataan yang benar. Jadi yang kita omongin baik di grup itu atau maupun di dalam komunikasi sehari-hari harus yang benar, harus yang sadidan, benar. Nggak boleh kita share yang hoax ya. Kan kadang-kadang di grup tuh yang hoax banyak banget ya. Share linknya, share judulnya. Ini gimana nih, benar atau enggak? Aku juga nggak tahu karena aku cuma baca judulnya. Sama yang nge-share gitu. Itu nggak boleh juga. Apa yang kita katakan harus sadidan biar nggak ada fitnah, nggak tidak terasa orang lain terintimidasi dan sebagainya. Yang ketiga, qaulan ma'rufa, yaitu adalah perkataan yang ma'ruf saja gitu. Jadi jangan ngomongin yang ghibah, jangan ngomongin yang fitnah, jangan ngomongin yang mengandung ujaran-ujaran kebencian, nggak bisa. Yang diomongin menurut Al-Quran adalah yang ma'ruf saja, qaulan ma'rufa. Yang keempat, qaulan maisuron ya, malakanya kita udah masuk basama malaka. Mal itu adalah maisuron. Nanti dicari, nggak ada mungkin referensinya karena jembatan keledai ini saya sendiri yang bikin ya. Tapi di Al-Quran jelas ada. Maisuron itu pantas ya. Pantas ya. Kita harus memberikan kata-kata yang pantas. Makanya tadi juga ketika kita ngomong pantasnya buat lansia kita ngomongnya gimana sih? Pantasnya buat anak-anak gimana sih ya? Kepantasan itu pertimbangan waktu, situasi dan kondisi yang tadi sudah kita bahas. Maisuron, kemudian qaulan layyinan
yaitu berkata-kata yang lembut. Insya Allah kalau perkataan kita lembut itu malah cepat diterima dengan hati kan, dibandingkan dengan kalau kita menegur pakai kata-kata kasar itu pasti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Saya sendiri juga gitu kalau dengar ceramah baik di kelas akademik maupun di dalam ceramah-ceramah keagamaan, kalau ada yang ceramah sampai bentak-bentak, maki-maki dengan nada tinggi keras malah nggak masuk ke hati. Tapi kalau yang disampaikan dengan lembut, suaranya kayak atau SMSR apa SMSR suaranya tuh kemeristik gitu ya, malah justru enak masuk ke hati karena layinan, kelembutan itu kan sebetulnya dimiliki oleh semua manusia. Yang terakhir keenam adalah kariman, kaulan kariman, yaitu perkataan-perkataan yang mulia. Yang namanya ekspresi kebahasaan itu kan mewakili storage of mind kita, tadi saya bilang gitu ya, mewakili. Jadi kalau kata-kata kita itu banyak kata-kata kotor, berarti kan pikirannya kotor. Banyak ngomongin Korea-Korea, mesti isi kepalanya Korea-Korea tuh ya. Banyak ngomongin kebun-kebun binatang, pasti culture-nya itu penuh dengan kebun-kebun binatang yang dikeluarkan. Maka kalau kita memang mau menjadi diri yang kariman, ya omongannya harus kita biasakan dengan omongan yang kariman-kariman gitu. Terus ada lagi tuh di dalam Al-Hujurat 11 Mas, itu kan bener-bener ada rambu-rambu tanda pentung ya, ada layashor ya, kita nggak boleh merendahkan orang gitu, karena kalau orang tuh sudah down pasti dia menjauh dari kita. Jadi kita nggak boleh merendahkan. Semua orang punya kebutuhan, tidak pandang dia kaya atau miskin, tidak pandang dia perempuan atau laki-laki, semua orang punya kebutuhan dihargai. Ya, jadi kalau ada yang merendahkan orang pasti dia akan dijauhi. La yashor. Terus rambu-rambu berikutnya dari Al-Hujurat, la talmizu, ya, kita nggak boleh saling mengolok-olok kan gitu. Terus wala tanabazu, dan nggak boleh juga saling menghina menjelekan gitu kan. Itu jelas supaya apa? Supaya kita itu tidak merasa dihakimi, dikucilkan, disudutkan, direndahkan oleh orang lain. Al-Quran intinya ingin mengajak bahwa kita itu berkehidupan interaksi sosial yang egaliter, yang saling menghargai satu sama lainnya gitu Mas. Baik, menarik sekali karena tadi kita mendapatkan satu rumus juga teman-teman ya, bahasa Malaka. Iya, ini taati aja. Dan semuanya pun memang ada di Al-Quran ya. Qaulan balighon, sadidan, ma'rufan dan sebagainya. Kemudian tadi ditambahkan juga ya dengan dalil di surat Al-Hujurat ayat 11 ayat 12 juga. Mungkin saya ingin menambahkan satu Bu, mengenai tadi kita berbicara yang pantas Bu, qaulan maisuron. Itu kan kita bicara yang pantas, misalkan ke orang tua itu kita harus menyesuaikan diri, atau misalkan ke anak-anak kita harus menyesuaikan diri. Kalau misalkan saya sedikit menyeret kepada ini Bu, di tradisi kita ini, di tradisi Jawa itu kan ada yang namanya unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Kalau misalkan kalau di saya Bu, di Sunda itu di Sunda apa? Ya, di Sunda itu namanya undak usuk. Undak usuk basa. Kalau di Jawa kan unggah-ungguh boso gitu kan. Nah, kira-kira adanya unggah-ungguh atau adanya undak usuk basa ini sebagai penunjang buat terjadinya interaksi yang baik gitu Bu? Iya, memang. Kita perlu mempelajari ya kode-kode kebahasaan yang biasa digunakan oleh suatu masyarakat gitu. Jadi memang ada cara-cara intonasi, kemudian pemilihan kata gitu yang kita harus menyesuaikan. Itu tadi betul disebut unda usuk ya, atau kalau unggah-ungguh itu tidak selalu, kalau unggah-ungguh tidak selalu bahasa, tapi juga ekspresi yang lainnya ya. Nah itu memang harus benar-benar ngerti gitu. Nah tantangannya untuk anak zaman now itu unggah-ungguhnya itu dinilai kurang ya, karena banyak fokus ke HP gitu. Terus juga generasi Y atau X ya, yang kemudian menjadi orang tuanya itu banyak yang tidak menempatkan fungsinya sebagai pengawal interaksi sosial yang baik. Misalnya keluarga-keluarga zaman sekarang kalau ada tamu anaknya nggak dipanggil loh Mas. Anaknya pada di kamar aja dibiarin ya. Padahal kalau bicara tentang maisuron, pantas atau tidak pantas, itu perlu diajarin tuh sama orang tuanya. Keluar dari kamar yuk, ada tamu, coba kamu nanya apa sama tamunya, harusnya gitu. Jadi anak tuh nggak salah. Misalnya ngomong Pak D bawa apa, kan salah. Ada tamu tiba-tiba bilang Pak D bawa apa, kan orang tuanya kemudian mengatakan jangan gitu kalau bertanya.
Pak D gimana kabarnya, kan gitu. Pak D tadi kesini naik apa? Yang pantas-pantas itu ya maisuran itu tetap harus kita latih gitu. Jadi sebetulnya dari keluarga itu bisa dilakukan penguatan dan pembiasaan tentang bagaimanakah berinteraksi sosial yang baik. Nanti kalau dari keluarga sudah, di kelas juga banyak yang dosen-dosen yang mengarahkan ke sana atau di sekolah-sekolah ya. Nanti lama-lama kan Gen Z ini ya tetap bisa untuk melakukan maisurah yang pantas sebagaimana yang seharusnya. Untuk kira-kira Bu, untuk melatih agar terjadinya basmalah malaka tadi kira-kira apa Bu? Karena kan saya melihat kalau misalkan kita mengajarkan adab atau kita mengajarkan akhlak Bu, dalam segi etika ataupun dari ucapan ke anak-anak tuh kadang susah Bu. Susah. Apalagi saya kan juga mengajar TPA juga Bu ya. Oh iya. Nah itu kan kalau misalkan kita bilangin kamu harus terima kasih ke saya, itu kan gak mungkin Bu ya. Nah kira-kira yang pas itu gimana Bu buat mengajarkan kepada siapa nih kita bilang kalau yang misalkan, pas nih kalau misalkan beda-beda juga. Iya Bu ya, karena kalau misalkan ke anak-anak Bu, ke anak-anak misalnya ya, mengajak mereka tuh buat ajak berdiskusi aja. Misalnya nih ada tamu yang di rumah, saya tadi bilang gitu ya, misalnya nih ada tamu yang di rumah, kamu salamannya gimana gitu ya, mereka terus kita ajak salaman. Jangan, nanti Mas akan temukan semakin kesini orang salamannya tuh kayak nempel aja. Karena zaman now itu salaman gak diajarkan. Kalau salaman tuh harus ngeremet dan kalau bisa dilihat wajahnya untuk menghargai kan gitu. Tapi banyak sekarang anak-anak zaman now, apalagi generasi alfa yang baru lahir tuh kalau salaman ya harusnya tuh diajarin interaksi sosial yang baik tuh, salim tuh diremet ya nak ya, karena di situ ada apa namanya listrik silaturahmi yang luar biasa kan itu ya. Nah nanti kita ceritain juga Mas bahwa nanti kalau kamu ada tamu atau ketemu orang salamannya yang kenceng gitu, salamannya yang diremet, yang dilihat wajahnya, sehingga interaksi silaturahmi listrik itu begitu kuat. Kan bisa kita sampaikan begitu. Jadi nggak to the point ya, harus pakai cara juga supaya lebih menyentuh ke hati orang-orang yang kita ajak bicara. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin waktunya Sama-sama. sudah gak terasa, sudah setengah jam Ibu kita berbincang-bincang. Udah setengah jam. Iya, gak terasa ya. Tapi mungkin di akhir Bu boleh memberikan semacam closing statement Bu buat mengakhiri. Memang paling berat bagi kita itu adalah mengatakan kebajikan atau mengajak kepada kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat bahwa Al-Quran juga punya panduannya, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita berkata-kata harus yang penuh hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi Bu, kadang-kadang ada teman saya yang nyinyir, julider, susah banget dibilangin. Diteruskan baca ayatnya, wajadilhum billati ya ahsan. Ya udah kamu berdebat nggak apa-apa, tapi ingat yang ahsan-ahsan saja. Bagaimana caranya yang berdebat yang ahsan, yang tidak merendahkan orang lain. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak mau dihargai. Semua orang butuh untuk dihargai. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Atas ilmunya, atas pengalaman-pengalaman yang tadi diberikan. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita sama-sama doakan semoga Bu Adi selalu dalam keadaan sehat walafiat, segala urusan-urusannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga kita nanti bertemu di episode yang selanjutnya. Ada satu quote yang ingin saya sampaikan Bu. Jangan berbicara dengan mulut karena nanti akan didengarnya oleh telinga saja, tapi berbicara dengan hati agar orang pun menerimanya dengan hati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.